Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai monitoring efek samping obat. Jadi kita harus tahu apa itu efek samping obat. Jadi efek samping obat adalah respon obat yang merugikan dan tidak diinginkan pada dosis yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, terapi, atau untuk memodifikasi fungsi fisiologi. Adapun istilah mengenai efek samping. Jadi efek samping adalah efek tambahan dari obat yang masih terkait dengan mekanisme kerjanya. Biasanya lebih dapat diprediksi dan sering bergantung pada dosis. Contohnya obat antihistamin itu menyebabkan kantuk. Lalu ada reaksi alergi. Alergi obat tidak bergantung dosis, terjadi pada sebagian kecil orang, dan reaksinya itu bervariasi dari ringan hingga fatal yang terjadi karena reaksi imunologi. Reaksi ini tidak berhubungan dengan efek farmakologi dan biasanya hilang bila obat dihentikan. Contohnya itu alergi pada antibiotik. Lalu ada reaksi idiosikrasi. Reaksi yang tidak lazim, sering tidak bergantung dosis dan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau enzim, tetapi bukan sekedar alergi klasik. Contohnya itu kanker pelvis renal karena penggunaan analgetik sembarangan. Selanjutnya ada klasifikasi efek samping obat menurut Rawlins dan Thomson. Yang pertama ada tipe A, merupakan efek samping yang bisa diprediksi dan biasanya karena dosis terlalu tinggi. Contohnya itu tekanan darah terlalu rendah karena obat darah tinggi atau gula darah terlalu rendah karena insulin. Lalu tipe B merupakan efek samping yang tidak bisa diprediksi dan tidak tergantung dosis, biasanya karena alergi atau reaksi aneh tubuh. Contohnya itu ada alergi berat atau anafilaksasi karena penisilin. Lalu tipe C atau kronik merupakan efek samping yang muncul setelah pemakaian obat dalam waktu lama. Contohnya penurunan fungsi kelenjar adrenal karena penggunaan kortikosteroid lama. Lalu ada tipe D yang merupakan efek samping yang muncul lama setelah penggunaan obat, bahkan bisa setelah obat dihentikan. Contohnya itu ada cacat janin atau teratogenik. Lalu ada tipe E atau end of use yang merupakan efek yang muncul saat obat tiba-tiba dihentikan. Contohnya itu gejala putus obat pada penggunaan opioid. Lalu ada tipe F dengan ciri utamanya itu obat tidak bekerja seperti yang diharapkan. Contohnya pil KB gagal karena interaksi dengan obat lain. Selanjutnya kita membahas mengenai algoritma Naranjo. Algoritma Naranjo adalah alat yang digunakan untuk menilai kemungkinan hubungan sebab akibat antara obat dan efek samping obat. Tujuan dari algoritma Naranjo adalah untuk membantu menentukan apakah suatu efek benar disebabkan oleh obat atau faktor lain. Penilaian algoritma Naranjo dilakukan dengan menjawab 10 pertanyaan, ya atau tidak tahu, lalu skornya itu dijumlahkan untuk menentukan kategori kausalitas efek samping obat. Skala ini membantu standarisasi penilaian pada kasus individu agar tidak hanya mengandalkan dugaan klinis semata. Dan di samping ini merupakan contoh dari pertanyaan algoritma Naranjo beserta skala atau skornya. Jadi setelah menjawab 10 pertanyaan tadi, lalu skornya ditotalkan, maka akan ditentukan kategori. Kalau skor totalnya itu lebih dari 9 atau sama dengan 9, maka kategorinya itu adalah definite, yang artinya hampir pasti efek samping obat tersebut disebabkan oleh obat yang digunakan. Lalu kalau skor totalnya 5-8, maka kategorinya adalah probable, yang artinya kemungkinan besar karena obat. Lalu ada skor total 1-4, kategorinya itu possible, jadi itu mempunyai hubungan tetapi masih bisa dijelaskan oleh faktor lain, jadi masih perlu evaluasi lebih lanjut. Lalu ada skor total sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka kategorinya adalah doubtful, yang kemungkinan bukan karena obat. Kita masuk ke pembahasan high risk group. Jadi ini adalah kelompok pasien yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami efek samping obat, baik karena perubahan fisiologis, kondisi klinis, atau faktor farmakokinetik maupun farmakodinamik. Kelompok-kelompok ini yang pertama ada geriatri atau lansia, karena fungsi ginjal dan hati menurun, lalu banyak minum obat dan tubuh lebih sensitif. Resiko utamanya itu bisa menyebabkan obat menumpuk, terjadinya interaksi obat, dan efek obat menjadi lebih kuat. Lalu ada kelompok pediatri atau anak-anak. Nah, di kelompok ini organ belum berkembang sempurna dan dosis itu harus disesuaikan dengan berat badan. Risiko utamanya itu adalah kelebihan dosis dan reaksi tak terduga. Lalu ada kelompok ibu hamil, karena ada perubahan tubuh dan obat itu bisa masuk ke janin. Jadi risikonya adalah cacat janin atau gangguan perkembangan. Lalu ada kelompok dengan gangguan organ, yang di sini ada ginjal,
karena ginjal itu tidak bisa membuang obat dengan baik, dan risiko utamanya adalah obat dapat menumpuk dan bisa menjadi racun. Lalu ada gangguan organ pada hati, di mana hati tidak bisa memproses obat dengan baik, sehingga risikonya kadar obat itu akan meningkat dan risiko terjadi kerusakan hati. Selanjutnya kita masuk ke pengisian formulir monitoring efek samping obat. Di sini ada contoh dari formulirnya. Lalu pengisian formulir ini dapat dilakukan secara manual dan dikirim via pos atau elektronik melalui email dan website BPOM. Dan formulir diisi oleh pengirim atau pelapor dalam hal ini dan memuat data pasien serta informasi terkait obat dan dugaan efek samping yang terjadi. Jadi cara pengisiannya yang pertama itu kita mengisi data identitas pasien, informasi dasar pasien yang mengalami efek samping obat seperti nama pasien, boleh inisial untuk menjaga kerahasiaan, usia, berat badan, pekerjaan, jenis kelamin, dan untuk status kehamilan khusus wanita. Nah, sumber data itu dari rekam medis atau wawancara pasien maupun keluarga jika data tidak tersedia. Selanjutnya ada pengisian informasi penyakit utama. Di sini diisi diagnosa utama pasien, bukan efek sampingnya. Contohnya seperti hipertensi dan diabetes. Lalu isi kondisi penyakit utama saat pelaporan, misalnya sembuh atau sembuh dengan gejala sisa. Selanjutnya pengisian penyakit atau kondisi penyerta. Ini diisi kondisi lain di luar penyakit utama, misalnya gangguan ginjal, adanya gangguan hati. Sumber datanya ini dari rekam medis, hasil laboratorium maupun wawancara pasien atau keluarga. Lalu ada pengisian data efek samping obat. Yang pertama itu ada manifestasi dari efek samping obat. Di sini kita menuliskan bentuk atau gejala efek samping dengan deskripsi dari keluhan pasien. Contohnya ada bengkak pada kelopak mata atau hasil diagnosis dokter. Lalu yang kedua itu ada waktu mulai terjadinya efek samping obat, diisi tanggal kejadiannya atau interval waktu sejak obat digunakan sampai muncul efek samping obat. Yang ketiga itu ada kesudahan efek samping obat. Itu kita memilih kondisi saat pelaporan, apakah efek samping obat itu sudah sembuh dengan gejala sisa, belum sembuh, meninggal, atau tidak tahu. Lalu kita juga mengisi riwayat efek samping sebelumnya. Ini diisi efek samping yang pernah dialami oleh pasien dari obat yang sama atau yang berbeda dan termasuk riwayat alergi. Lalu ada pengisian data obat. Jadi semua obat yang digunakan pasien, baik itu obat resep, obat bebas atau bebas terbatas, dan obat herbal itu dicatat. Kemudian data yang diisi itu adalah nama dagang jika ada, nama generik, nama industri farmasi dan pabrik, dan bentuk sediaan seperti tablet atau sirup, dan nomor batch-nya. Lalu kita juga mengisi penandaan obatnya. Yang pertama, beri tanda silang pada obat yang dicurigai menyebabkan efek samping obat berdasarkan informasi produk atau brosur obat atau literatur ilmiah dan juga pengalaman klinis. Kemudian juga menuliskan cara pemberian obat, itu dituliskan rute pemberiannya. Lalu menuliskan juga dosis dan waktu penggunaan. Dan ada juga tanggal penggunaannya, itu mulai dari penggunaan obat sampai tanggal akhir penggunaan obat. Kemudian juga kita menuliskan indikasi penggunaan obat. Itu kita tuliskan tujuan dari pemberian obat tersebut, misalnya paracetamol untuk antipiretik. Selanjutnya itu ada keterangan tambahan. Di sini diisi informasi pendukung terkait efek samping obat, seperti kecepatan munculnya efek samping, reaksi setelah obat dihentikan, atau terapi yang diberikan untuk mengatasi efek samping obat. Selanjutnya itu ada data laboratorium jika ada. Itu diisi tanggal pemeriksaan dan hasil yang relevan dengan efek samping obat. Lalu yang terakhir itu ada identitas dan tanda tangan pelapor. Diisi nama pelapor, tanda tangannya, dan tanggal pelaporan. Terakhir, kita masuk ke strategi mitigasi efek samping obat. Ini berfokus pada tindakan cepat setelah identifikasi untuk meminimalkan dampak dengan prioritas keselamatan pasien melalui penggantian obat, penurunan dosis, atau terapi suportif. Penghentian obat atau diskontinu itu karena terjadi efek samping obat yang berat atau serius, reaksi alergi, atau berpotensi mengancam nyawa. Nah, tindakannya itu adalah menghentikan obat yang dicurigai segera mungkin. Lalu ada penurunan dosis, itu karena adanya efek samping obat yang ringan sampai sedang dan masih bisa ditoleransi. Untuk tindakannya itu turunkan dosis obat secara bertahap. Lalu yang terakhir ada terapi suportif. Ini untuk meredakan gejala efek samping obat tanpa menghentikan obat utama. Tindakannya itu berikan obat tambahan atau terapi simptomatik.
Nah, untuk terapi suportif ini digunakan jika obat utama masih diperlukan. Sekian pembahasan materi mengenai monitoring efek samping obat. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.